Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam presisi. Nah, kali ini sebelum UAS memberikan pesan-pesan unik ya pada edisi kali ini, kita mulai saja dengan sholawat dulu ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin Habibillah. Mohon maaf sahabat UAS ya, mungkin suaranya agak serak-serak becek bukan serak-serak bahasa ya. Nah, sahabat UAS masih dalam edisi STNK. Semoga tontonan kita BPKB bernilai pahala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat UAS, di malam yang kelima ya, malam yang kelima bulan Ramadan, UAS insya Allah akan memberikan pesan unik lagi. Namun terlebih dahulu jangan lupa di subscribe ya, kemudian nyalakan loncengnya supaya dapat pemberitahuan jika ada video-video terbaru dari UAS. Nah, kali ini pengambilan videonya di tempat kerja UAS. Inilah keseharian UAS ya, di ruangan Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbimas. Tapi kalau UAS punya versi lain. Satbimas itu santai bicara namun makin asyik. Alhamdulillah. Nah, sahabat UAS, khusus di malam kelima ini UAS akan memberikan atau mengingatkan kita tentang tentunya masih dengan amal-amal kebaikan, perkara-perkara kebaikan. Namun kali ini kita akan mengambil pelajaran dari tangan ataupun jari kita. Nah, sahabat UAS, kita tahu dan kita sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, makanya UAS selalu katakan bahwa cita-cita tertinggi seorang muslim adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa ada surga khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana akan ditempati orang-orang yang senantiasa berpuasa, semangat berpuasa, banyak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Karena kalau melaksanakan puasa sunnah, insya Allah wajibnya juga pasti sudah terselesaikan sama puasa. Ya, surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah surga Rayyan. Nah, ini dikhususkan bagi mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi penghuni surga Rayyan adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah berpuasa ya, yang dinilai oleh Allah bagus nilai puasanya. Karena di mana kita ketahui bahwa puasa ini merupakan ibadah yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh lihat bagaimana ketakwaan kita, taatnya kita, takutnya kita kepada Allah. Nah, maka disediakanlah surga Rayyan bagi orang yang senantiasa semangat berpuasa. Nah, soal jari, tentu kita ini perasaan ingin merindukan surga. Nah, jari itu adalah jika Anda rindu, dengan siapa rindu? Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu pintunya adalah mari kita berbanyak berpuasa. Nah, di bulan puasa ini, di hari kelima ini, bagaimana kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Jika insya Allah puasa kita disenangi oleh Allah, diridhai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kesempatan besar
untuk mendapatkan yang namanya surga royan. Nah, jadi ingat, jari, ya, jari. Jika Anda rindu dengan surga, khususnya surga royan, maka mari kita senantiasa memperbaiki kualitas puasa kita. Nah, di jari ini sahabat UAS ada yang namanya jari telunjuk. Nah, telunjuk ini merupakan yang sering kita gunakan untuk menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa. Jadi bukan satu ya sahabat UAS. Kalau satu itu bisa dikatakan menggambarkan perkara dunia. Misalnya pulpen satu penutupnya, satu tintanya, satu pembungkusnya, ya. Seperti itu kalau satu. Tapi kalau Esa sahabat UAS tidak dapat dibagi-bagi. Nah, makanya biasa kita begini kan, nah, Allah itu Esa, ya. Bukan satu sahabat UAS. Kemudian jari apa lagi? Nah, ini ada jari mana? Jari tengah. Jari tengah. Pesan jari tengah versi UAS adalah tengah, tidak lengah. Dalam bulan puasa ini, meskipun ya setan-setan jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jangan lengah. Ya, tengah, tidak lengah. Jangan mentah-mentah, oh ternyata setan iblis yang jahat dibelenggu Allah, kita santai-santai. Tapi ternyata sebenarnya sahabat UAS, memang setan dan iblis jahat dibelenggu. Tetapi yang masih membuat keburukan, kemaksiatan di bulan Ramadan ini bukan masalah iblis tidak dibelenggu, tapi karena kebiasaan-kebiasaan di luar bulan Ramadan masih dibawa masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, maka jika ada orang yang melaksanakan keburukan, yang mengatakan, wah berarti setan ada lepas dong, pengingatnya tidak bagus, tali rafia. Bukan sahabat UAS, tetapi kebiasaan-kebiasaan buruk di luar bulan, sebelum bulan puasa, ternyata masih dibawa, masih diteruskan sampai dalam bulan puasa. Makanya dalam bulan puasa masih terjadi kriminalitas, ya, masih terjadi pencurian, karena kebiasaan-kebiasaan itu yang susah dihilangkan. Ya, karena bulan kemarin mungkin dia dihasut oleh iblis yang jahat untuk mencuri, ya, untuk melakukan kejahatan lainnya, penipuan dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu masih terbawa sampai saat sekarang bulan puasa. Makanya tengah, tidak lengah, tetap kita selalu mawas diri untuk senantiasa melakukan kebaikan, insya Allah. Kemudian sahabat UAS, setelah jari tengah, tentu ada jari manis. Jari manis sahabat UAS. Mau dikatakan manis? Jadi manis versi UAS adalah manusia istimewa. Siapa manusia istimewa? Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sahabat UAS, kalau disebut nama Nabi, hendaknya kita bersalawat. Minimal singkatnya Allahumma shalli ala Muhammad. Karena jangan sampai kita tergolong orang yang kikir, ya, bahkan ya kita rugi, ya, diaminkan oleh Nabi, ya, ketika ada orang, ya, yang disebut namanya kemudian tidak bersalawat, maka ia tidak beruntung dalam kehidupan dunia walaupun akhiratnya. Nah, bahkan itu diaminkan oleh Nabi, maka kita senantiasa bersalawat, ya. Manusia istimewa, manis. Di mana bulan puasa ini tentunya kita berusaha dan senantiasa menteladani puasa-puasa ataupun ibadah-ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, dalam bulan puasa ini, misalnya kalau kita berbuka, ya, segerakan berbuka, sebut dengan takjil. Ya, jadi takjil itu bukan makanannya sahabat UAS, tapi sebenarnya takjil itu adalah mensegerakan berbuka. Dan Nabi itu, ya, kita teladani Nabi bahwa ketika terdengar azan, Allahu Akbar, berarti itu tandanya kita harus berbuka puasa, ya, menyegerakan berbuka. Kemudian kemarin kita sudah bahas tentang jangan kekenyangan, ya, TK tidak kekenyangan. Ya, kemudian masalah berbukanya. Berbukanya. Nabi itu sukanya kurma. Ya, bukan kurang mantap, ya, memang namanya kurma. Kurma ji, kali bugis kurma ji. Jadi buka puasa Miki dengan kurma, sudah dapat pahala menyegerakan, ikut Nabi lagi, Masya Allah.
Kalau tidak ada kurma, bisa madu. Madu. Bukan bukan Mega Duina atau banyak uangnya, namanya madu. Ya. Nah, jadi kenapa madu sahabat buas? Ternyata dalam segi kesehatan madu itu bermanfaat. Manisnya madu, manisnya kurma sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ini pentingnya bagaimana kita senantiasa menteladani mengikuti cara Nabi. Nah, kemudian ketika saat sahur. Nah, sahur juga kalau bukannya disegerakan, sahurnya diakhirkan. Ya, dalam satu mafhum hadis yang sahih, jarak antara azan dan sahur itu ketika Nabi ketika selesai sahur langsung sholat khamsina ayat. Nah, kata sahabat khamsina ayat, 50 ayat. Kira-kira berapa lama ya 50 ayat? 11 ya, bukan 1 jam. Ya, bukan 1 menit 1 ayat. Kira-kira berapa? Mungkin ya sekiranya 50 ayat itu kita bisa baca dalam waktu mungkin 10 atau 15 menit ya, atau mungkin bisa di bawah 10 menit. Jadi betul kita mengakhirkan. Tapi kalau tidak yakin bisa mengakhirkan, ya tidak apa-apa. Mungkin kalau imsaknya jam 4:30, menahannya jam 4:30, jam 4 itu sebanyak imsak sahabat buas adanya di Indonesia. Itu semuanya untuk kehati-hatian kita. Iya, kehati-hatian jangan sampai sudah masuk ke subuh ternyata kita masih makan. Jadi itu bentuk kehati-hatian. Makanya dikatakanlah dibuatlah imsak. Nah, untuk kehati-hatian. Kemudian sahabat buas, ya saya kira mungkin itu dulu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya Bu Asy menyampaikan. Ya, walaupun ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hilafnya dari saya pribadi yang terus belajar dan masih terus belajar. Saya mohon maaf kepada sahabat Bu Asy, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum